tamasya ilal baghdad wala tansa nahmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang adil dan bijaksana, para panitia yang baik dan ramah, dan peserta dai yang berbahagia. Buah duku, buah mangga, buah dimakan di Bukit Kaba. 7 menit ke depan saya akan ceramah, memberi rahmat, menebar cinta. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kaum lelaki yang gagah perkasa, suara lantang membahana, tatapan tajam menawan jiwa, tak sadar hati tertawan dibuatnya. Tuhan juga menciptakan kaum wanita yang sifatnya romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris, senyumannya manis, membuat iman lelaki semakin menipis. Memandangnya sekali serasa di Inggris, memandangnya 2 kali serasa di Paris, memandangnya 3 kali, hati-hati kantong Anda bakal menipis. Semoga wanita yang hadir di sini adalah wanita yang agamis, bukan materialistis. Sholawat berbingkaikan salam tetap tercurahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, hamba yang paling dikasihi yang tak pernah korupsi. Ialah Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pesan Allah Al-Haqqul Mubin dan pesan Rasulnya Al-Mahbub sallallahu alaihi wasallam dalam untayan nasihat singkat yang saya beri judul Implementasi Tafsir Quran untuk menghadapi degradasi moral di era digital. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman modern ini, umat Islam khususnya para pemuda sedang dihadapkan dengan berbagai macam cobaan yang tumbuh, mengakar dan berkembang tanpa henti, mulai dari korupsi yang membudidaya dan menjadi-jadi, aksi kriminalitas yang tak pandang bulu dan basa-basi. Lo nyerah, gua sakiti, lo ngelawan, gua dor mati. Perbuatan maksiat di sana sini, tari bugil, cari sensasi. Ada uang, ayo kemari, tak ada uang, sana lo pergi. Kerusakan moral tak terkendali, mulai dari para petinggi yang berdasi hingga rakyat jelata yang hanya makan sehari sekali. Semua tenggelam dan larut dalam pesta prostitusi, seakan-akan lupa bahwa hidup bakal mati. Kita hidup di era yang dipenuhi dengan gengsi. Para pemuda melangkah jauh tanpa kendali dengan alasan modernisasi. Bukan pemuda zaman sekarang kalau tidak nongkrong di jalanan, rokok jadi pegangan, sabu jadi idaman, wanita jadi mainan. Nauzubillah summa naudzubillah. Hal ini disebabkan karena kurangnya jiwa Qur'ani pada diri para pemuda yang seharusnya bertanggung jawab memperbaiki peradaban Islam bahkan Indonesia. Maka kita sebagai generasi muda haruslah kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Kita harus membaca, memahami, dan harus menafsirkannya agar tidak salah penafsiran. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir mendatangkan kepadamu suatu hal yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu suatu hal yang benar dan penjelasan yang paling baik. Tafsir adalah satu-satunya kata di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 33 yang menjelaskan, yang berarti penjelasan yang terbaik. Ini dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran menunjukkan kita harus mencari penjelasan-penjelasan yang terbaik, tidak dengan mata telanjang, tidak dalam satu sumber, seperti kita mendengarkan hibahan, kita mendengarkan kila waqala yang sudah jelas bukan khobarus shadiq. Nah, sebagaimana ada contoh di dalam Al-Quran yang sering salah tafsirkan oleh anak para pemuda zaman sekarang, seperti
Pernyataan pertama, la taqrabuz zina, Al-Isra ayat 23, yang artinya janganlah dekati zina, tapi sering disalahartikan oleh para pemuda. Yang para pemuda sebut la taqrabuz zina berarti janganlah kamu dekati zina, berarti mendekatinya tidak boleh. Apakah melakukannya boleh? Nah, hal ini sering disalah tafsirkan oleh pemuda zaman sekarang. Bayangkan saja kalau penafsiran ini menyebar ke semua para pemudi dan bahkan anak-anak bangsa zaman sekarang. Kalau kita sebarkan penafsiran yang salah, akan sangat bahaya. Berarti penjelasan yang benar adalah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Penjelasan yang kedua yang sering disalah tafsirkan adalah fala taqul lahuma uffin di surah Al-Isra ayat 32, yang berarti dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan kepada siapa ini? Pernyataan ini disebutkan yaitu kepada orang tua. Kita tidak boleh menyatakan kepada kedua orang tua. Menyatakan saja tidak boleh, apalagi lebih. Ini penjelasan tafsir yang baik. Tapi apabila kita salah menafsirkannya, maka perkataan yang tidak diperbolehkan, apakah perkataan yang lainnya boleh? Seperti perkataan-perkataan gaul zaman sekarang, apakah diperbolehkan? Sungguh sangat tidak boleh. Menyatakan saja kepada kedua orang tua sudah menyakiti hati mereka, apalagi perkataan-perkataan yang kasar lainnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya penafsiran-penafsiran yang salah saja akan sangat fatal terjadi pada zaman sekarang. Maka kita sebagai generasi muda seharusnya menjadi titik tumpu kemajuan suatu bangsa, di mana dalam hal ini kita harus bisa dan berani menyuarakan, nyatakan kebenaran, jangan membenarkan kenyataan. Udah sampai sana aja ya nyanyinya, nanti dikiranya nih bukan ceramah ya kan. Dan mendidik generasi muda yang cerdas secara intelektualis dan sempurna secara moralitas adalah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Dan kita sebagai generasi muda haruslah mendidik generasi yang Qur'ani, kuat dan amanah, dan mengaktualisasikan keimanan dan kesolehan. Dari perkataan itu dapat kita simpulkan bahwa generasi yang Qur'ani, yang kuat dan amanat adalah generasi yang memiliki kualitas ilmu, kualitas iman, dan kualitas akhlak. Maka saya himbau kepada para pemuda zaman sekarang, kita haruslah mempelajari Al-Quran agar terarah, mempelajari ilmu agar mudah, dan hidup dengan cinta agar indah. Jangan sampai kita hidup tanpa Al-Quran, karena hidup tanpa Al-Quran akan tersesat. Hidup tanpa ilmu akan sukar, hidup tanpa cinta akan hambar. Baiklah, semoga bermanfaat bagi para pemuda sekalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.